Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini masih membahas mengenai air hidup yang merubah hidup bagian yang keempat dengan judul Indahnya Perubahan Hidup. Hari ini kita masih membahas mengenai perubahan yang terjadi setelah wanita Samaria itu menerima air hidup dari Yesus. Kemarin kita sudah melihat perubahannya dari yang bukan penyembah Allah yang benar menjadi penyembah Allah yang benar. Lalu wanita ini pun gantinya orang-orang mendengar kabar tidak sedap tentang hidupnya yang penuh dengan dosa. Sekarang mereka mendengar tentang Allah yang hidup. Lalu perubahan apa lagi yang terjadi pada wanita ini? Perubahan yang ketiga adalah hancurnya tembok prasangka dan permusuhan antara orang Yahudi dan Samaria. Hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa permusuhan ini telah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu dan telah terjadi dari generasi ke generasi. Bercakap-cakap dianggap sebagai hal yang sangat aneh, seperti yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 27 dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi dengan pengenalan kepada Yesus, prasangka dan permusuhan ini dapat dipatahkan. Yohanes 4 ayat 28-30 dan 39-43 mencatat, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya, supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Yesus tidak hanya berbincang-bincang dengan orang-orang di wilayah Samaria, tetapi Yesus bahkan menginap 2 hari lamanya di situ. Sungguh indah kebenaran Tuhan yang dapat menyatukan semua orang, suku, bangsa, dan bahasa. Itulah sebabnya pena inspirasi mencatat, Kristus menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak dibatasi oleh suku atau bangsa. Dikutip di dalam buku The Desire of Ages, halaman 402 paragraf yang kedua. Jadi, apa saja perubahan yang dialami oleh wanita ini? Yang pertama, dari penyembah Allah gunung menjadi penyembah Allah Sang Pencipta. Yang kedua, dari wanita yang terkenal dengan hidup penuh dosa menjadi wanita yang dikenal karena kesaksiannya akan pengenalannya kepada kebenaran sejati. Dan yang ketiga, dari prasangka dan permusuhan menjadi suatu ikatan persaudaraan yang indah. Bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? Sudahkah kita meminum air hidup itu? Dan jika sudahkah kehidupan kita membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar? Benih kebenaran yang telah ditanam tidak akan ada artinya jika tidak berbuah. Karena saat Yesus datang nanti, ia akan memanen buah.
bukan benih. Karena itu, mari kita rajin membaca firman Tuhan dan berdoa supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berbuah. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.